Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis, dan kami mengundang Anda kembali untuk berpartisipasi memberikan komentar mengenai bertambahnya potongan gaji untuk Tapera, di mana pemerintah akan mewajibkan iuran Tapera atau tabungan perumahan rakyat untuk pegawai swasta mulai 2027 mendatang, layaknya seperti BPJS Tenaga Kerja. Tabungan perumahan rakyat itu sejatinya adalah dana gotong royong yang nantinya bisa digunakan bagi pekerja yang ingin membeli rumah. Iurannya adalah sebesar 3% dari gaji bulanan, 2,5% dibayarkan pekerja atau potong gaji, dan 0,5% dibayarkan perusahaan. Apa komentar Anda? Oke, sudah terhubung. Habis dibawa kabur. Itu yang ditakutin sama rakyat ya. Jadi hal ini kita harus cermati ya, bahwa tidak adanya trust antara rakyat dengan pemerintah. Kita lihat, nggak bisa disalahkan berarti ya. Kenyataannya semua dikorupsi. Nah, itu kenyataannya. Apa yang nggak dikorupsi? Hukumannya ya seadanya juga. Jadi ini sakit hati ini rakyat. Kemudian bikin lagi yang begini, numpuk lagi dana. Coba nanti lihat 5 tahun kemudian nanti kasus lagi kok meledak. Ini nggak benar. Jadi kita lihat banyak hal ya. Investasi diajaklah si ini si itu bos gede, foto-foto dipegang. Datangnya cuma 30M, 3 pegawai. Itu di PHP. Begonya pejabat kita. Udah kayak dewa aja itu disambutnya. Ternyata cuma 30M. Itu masuk seupil. Gak ada gunanya itu. Jadi banyak hal gitu ya. Kalau mau lakukan sesuatu, dipikirin secara basic. Tapi saya kira ini susah. Kita udah keburu banyak yang ngaco ya, yang rusak gitu di dalam. Jadi mau mikirin itunya nggak nyambung. Ya, nanti ujung-ujungnya nyalain SDM kita nggak sanggup. Nah, SDM nggak sanggup, pendidikannya gimana? Pendidikan juga amburadul. Berpuluh-puluh tahun duit gede nggak ada hasilnya. Begitulah. Tapi ya biar gimana itu pemerintah kita juga. Kita harus memikirkan untuk memperbaiki dari segi-segi yang bisa diperbaiki. Betul. Termasuk kritik di sini ini. Boleh kita ngocol-ngocol di sini tapi tetap serius. Artinya karena gelombang keberatannya juga banyak ya, banyak yang menentang. Bahkan biasanya kan kalau berat sebelah kayak Omnibus Law, pekerja tidak setuju, pengusaha setuju, itu jadi. Tapi kan karena ini pengusaha juga tidak setuju, jadi kemungkinan untuk ini tidak diberlakukan, ya saya juga berharap mudah-mudahan ini nggak jadi. Gitu kan. Karena kan artinya kalau saya sih, saya nggak merubah statement saya yang dulu-dulu. Ini bagian dari kepanikan pemerintah aja terhadap cash flow APBN yang mungkin ya ambang-ambang defisit gitu kan. Ini kan bagian dari upaya untuk menghimpun dana dari masyarakat. Ya kan macam-macam caranya, pajak udah digedein gitu kan, macam-macam pajak gitu kan. Pajaknya macam-macam, terus jumlahnya juga dinaikin lagi kan. Saya PPH aja kan ya begitulah pokoknya. Nah, ya apapun sekarang mereka berusaha mencari sumber dana gitu kan. Kayak DAU aja, dana abadi umat, yang buat mereka yang haji aja kan itu juga digunakan gitu kan. Nah itu ya meskipun mungkin subsidinya akan berpulang kepada bagi mereka yang berangkat itu dari hasil pengelolaan dana itu berbalik gitu. Cuman kan kalau itu seandainya itu nggak dikutik-kutik, tentu kan kemanfaatannya juga akan lebih gitu kan Om ini. Nah, jadi sekali lagi kalau menurut saya sih ini hanya mudah-mudahan ini nggak terjadi, karena kalau saya nggak melihat sisi manfaatnya gitu loh. Karena program dari Jam Sostek itu udah ada gitu. Jadi mubazir gitu. Yang sudah ada aja yang lebih baik kita bagusin gitu Om Beni. Itu sih. Iya, saya yang rada kaget ketika Anda menyebut tadi berlakunya di 2027.
berarti bukan domain pemerintah sekarang dong. Iya. Paling ngurusin yang begini. Ini serahkan kepada para akademisi. Dan itu sulit sekali diprediksi sekarang itu. Ada IKN, ganti presiden, ada perang di Ukraina, di mana itu? Timur Tengah. Iya, Timur Tengah. Jadi sulit diprediksi. Ekonomi sedang morat-marit dari negara-negara lain. Ngapain yang sekarang diramein? Padahal dari pihak pengusaha nolak, dari pihak pekerja nolak. Ya. Jadi kalau sekarang ibaratnya Jakarta saja yang UMR-nya 5 juta, 3%-nya itu 150.000. Kok buat cicil rumah? Motor aja saya nggak pernah dengar ada cicilannya 150.000. Apalagi 2027, Masya Allah. Jadi ini, ya maaf katalah saya meragukan tentang kecerdasannya ini. Entah ini siapa inisiatornya ini. Jadi harus ditolak ini. Itu kalau yang dilibatkan itu cuma pengusaha dan pekerja, terus pemerintah gimana fungsinya? Sudahlah, jangan banyak tingkah lah itu. Itu urusan pangan itu kebutuhan pokok manusia hidup. Pangan, sandang, pangan, pendidikan juga UKT dinaikin. Terus apalagi itu tapera, pajak juga dinaikin dari 10% naik 11, sekarang mau naik lagi 12%. Ini apa ini? Kok masyarakat jadi objek? Betul yang Anda bilang tadi, populi vote. Iya, suara rakyat, suara Tuhan. Pemerintahnya gemblung ini. Kayaknya udah 8 tahun lalu sejak zaman Ahok itu saya udah bilang. Ya senada dengan Akong Jansen tadi. Lu buka kasino aja lah. Itu yang Moi yang begitu, yang munak begitu udah bubarin aja. Mesti ambil langkah tegas dong. Ya kan kayak Arab Saudi udah buka kasino di diskotik, ya kan ya kan? Arab Saudi buka diri gitu. Bukan kita ngomongin agama atau apa gitu ya. Sekarang kalau mau maju ya kan memang udah akui lah, emang mereka itu Pangeran Muhammad bin Salman udah sadar gitu bahwa minyak dan haji itu ada batasnya gitu. Dalam saat tertentu mereka akan kehabisan minyak, ya kan? Udah gitu juga mungkin juga namanya agama atau apa ada perubahan gitu kan. Nah, mereka makanya udah siap-siap gitu menjelang 2030. Lawong ini 2030 bocor. Kalau menurut saya tidak tepat ya Pak, kalau seumpamanya pemerintah memiliki kebijakan memberikan rumah kepada yang belum punya rumah. Karena itu substansinya masih nomor 2, nomor 3 itu kalau menurut saya. Dalam sistem tata negara, seharusnya pemerintah memikirkan penganggurannya ini bagaimana caranya 1 hari pengangguran bekerja atau tidak itu mengalami kerugian untuk bangsa kita sendiri. Itu harus domain pikiran pemerintah kita. Karena kalau seumpamanya 1 tahun 1 orang menganggur aja, itu kerugian negara harusnya sudah diperkirakan. Jadi bukan persoalan memberikan rumah kepada orang yang nggak punya rumah, terlebih kepada memberikan pekerjaan yang layak, pendapatan, daya beli yang utama itu yang harus dipikirkan negara kita, pemerintah kita. Karena kalau seumpamanya domain pemerintah tata negaranya, swadaya kelolanya tidak seperti itu, pengertiannya orang-orang pilihan dari rakyat ini sama aja kita beli kucing dalam karung. Karena titel ataupun kedudukan yang kita tempatkan kepada mereka tidak sesuai sama yang kita harapkan sebagai cita-cita bangsa untuk Indonesia emas ke depan. Dari situ aja kita pun mampu berpikir bahwa administrasi pun pemerintah nggak becus menyelesaikan atau menyelenggarakan struktur rekapitulasi per bulan, per tahun, per 5 tahun, per 10 tahun, per 20 tahun kontrak industri, kawasan industri seumpamanya. Ini kan yang harus dipikirkan secara jangka pendek, menengah, maupun panjang. Artinya kebijakan pemerintah melalui tapera ini
sama aja kita berputar-putar dalam lingkaran, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Mungkin begitu. Terima kasih. Jadi komentarnya begini, kalau BPJS itu kan berhubungan dengan sakit ya. Kalau sakit itu kan ya kita nggak ada yang tahu gitu loh. Kalau sakit, namanya sakit itu kan musibah. Beda sama rumah. Kalau rumah itu bukan suatu musibah, jadi suatu yang direncanakan gitu loh. Iya, jadi kurang tepat kalau pada akhirnya kita yang kerja swasta itu terus dimintain uang 3% ya untuk orang pengen beli rumah gitu. Jadi ini beda sama BPJS ya. Kalau BPJS itu kan sakit ya. Jadi itu pendapat saya. Ya 3% nggak dapat apa-apa kayak beli rumah mah. Potong aja 20% gitu beli rumah. 3% nggak dapat beli rumah, Mbak. Tahun 20 tahun kemudian paling beli rumah siput. Makasih ya. Penerawangan saya ini memberatkan baik pegawai perusahaan swasta maupun pengusahanya. Nah, karena apa? Karena penghasilan dari perusahaan sekarang ini kan nggak begitu banyak ya, karena kompetisinya tinggi, banyak usaha yang bangkrut. Contoh tadi sudah pada bangkrut. Nah, ini karena adanya ya persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, di samping itu juga iurannya juga tidak seberapa itu. Kalau untuk ngangsur rumah itu ya nggak mungkin itu. Kalau kita bikin rumah kan paling nggak, kalau rumah yang subsidi kan ya 300-an. Kalau yang tidak subsidi ya 500-an, itu tipe 40-an itu. Nah, oleh karena itu ini malah namanya membebani itu para pekerja maupun pengusaha, karena ya sekarang ini pekerja itu mau nabung aja susah ini. Berapa naik, biaya anak sekolah naik, kebutuhan harian naik, nilai tukar merosot terus, sekarang sudah 16.400. Itu kan mengurus daya beli itu. Kemarin misalnya mau beli apa yang barang-barang yang produk dari luar itu kan naik terus itu. Kirain mau beli Pajero, Pak. Beli apa? Iya. Jadi menurut saya ini menurut Mbak Dukun itu nggak efektif itu. Jadi memberatkan masyarakat. Jadi begitu. Nggak tahu filosofis, nggak tahu esensinya, udah salah ini. Ini bukan argumentasinya pemerintah itu, tapi alibi. Mereka mencari alibi. Saya pernah mendengarkan kritikus seorang ekonom ya, lembaga dan nama orangnya saya lupa, tapi isinya ini ada hubungannya dengan IKN ini, Mbak Nina. Jadi Bambang Susantono dan si Doni Cahayu ya mengundurkan diri itu karena dana dari investor ini nggak masuk, di luar ekspektasi dari pemerintah. Padahal presidennya Pak Jokowi berkali-kali ngomong investor sudah ngantri. Oleh penyiar TV ditanya, jadi nantinya di mana mereka itu, kemana itu? Si Ali Mukhtar Ngabalin menjawab, ya mereka kan menggunakan gentleman agreement. Waduh, keren banget. Jadi sebetulnya karena dana itu nggak masuk, gugup ini pemerintah ini, bagaimana ini? Bentar lagi 17 Agustus pada pelaksanaan upacara di sana itu masih sulit. Itu beberapa ASN nanti pindah itu dananya dari mana? Karena dananya ini nggak ada, mereka menciptakan pertama UKT itu, uang kuliah tunggal. Waduh, mahasiswa menjerit semua. Kemudian ini Tapera ini, tabungan perumahan rakyat. Jangankan lo nabung bayar rumah, nyicil rumah, motor aja nggak ada itu yang cicilannya segitu itu. Ya kalau dari yang YouTube saya lihat ya itu rumah banyak yang rusak loh, katanya septic tanknya itu yang udah diresmiin nih sama Jokowi, septic tanknya banyak yang belum dibikin. Kalau mau dibikin itu harus minta developer, nggak boleh kita panggil sendiri, harus pakai jasa mereka gitu loh. Udah itu ya jalanannya ya kayak gitu, banyak rumput, belum diaspal atau apa.
Jadi dan kebanyakan dibeli sama pegawai-pegawai negeri gitu loh. Jadi kayak dijadiin investasi gitu, bukan buat rakyat yang buat membutuhkan gitu loh. Nah, dan kalau saya bilang sih ini kan ya sebenarnya nggak jalan yang udah ada ya. Dan kalau mau dibikin perumahan juga, apakah orang itu harus dipaksa tinggal di sana? Misalnya dia kerja di mana, yang dibikin rumahnya di daerah yang jauh dari dia kerja. Nah gimana itu? Masa harus dipaksa gitu? Atau bukan dipaksa ya? Masa kita harus beli yang begitu jauh? Nggak mungkin juga gitu loh. Dan menurut saya sih dengan hutang yang tahun depan pemerintahan Pak Prabowo ini 800 triliun ya. Menurut saya sih ini cuma cari gali lubang tutup lubang. Gitu aja sih. Dia nggak ada duit, mau kasih program makan gratis, ada hutang begitu banyak, ya udah ambil dananya ditahan dulu sampai 58 tahun kan. Nah itu dipakai dulu. Ya gali lubang tutup lubang. Karena mungkin kalau dia ambil utang luar negeri, ya ntar dihitung lagi nih, orang kan bisa lihat, oh dia harus berapa persen kan dari PDB, nggak boleh lebih besar dari itu. Udah gini aja, itu kan sudah dihitung dari sananya. Hitungan itu kan sudah dihitung. Nggak enak mati nek dilongis gitu. Nek saya anunya gitu aja. Nama saja gitu aja. Pasti udah dihitung. Terus yang katanya sudah punya warisan rumah, nanti kan ada aturan tambahan yang ngatur. Sing gampang-gampang aja. Oh, digawe selo mawon nggih Pak nggih. Digawe selo aja, itu mesti sudah dihitung dan ada maksud baiknya. Lagian kita ini kan berlayar dalam satu kapal. Gitu. Mau kapal berhenti atau kapal terus atau kapal mundur, itu tergantung semua orang ini bisa kompak apa enggak. Itu mana masuk akal sih Dita. Sama ini BPJS. BPJS kita suka masuk, memang nggak bisa langsung tiap hari itu. Cuma pejabat yang tapera, singkatan itu tabungan pemeras rakyat. Benar tidak? Iya betul. Kalau memang bangsa kita, negara kita bokeh, bahasa Jakarta kan bokeh kan, kita nggak usah minjem, kita cari uang dari uang rakyat untuk rakyat apa? Judi. Seperti zaman dulu Arisa Dikin, benar nggak? Kalau tadinya judi nggak dosa, kok seperti orang dagang, yang dosa tuh korupsi. Cuma bangsa kita susah kayak sekarang tuh mau bikin satgas itu menangin itu judi online itu nggak betul. Jadi hari di libur di Ginting, di Macau, di Las Vegas, semua orang Indonesia yang itu orang judi. Kok kenapa kita manfaatkan? Bener nggak? Kok suci? Bener nggak? Ya itulah. Coba kita ambil seperti Jamal Aziz sakit, uangnya kita ambil untuk rakyat juga, nggak salah dong, nggak dosa. Nggak bangun lagi fasilitas seperti jompo. Kita di daerah kodok banyak pengemis gelandangan prostitusi. Bener nggak? Coba bangsa kita kadang-kadang salah, nggak bisa ngurus. Coba itu kok Akong Jensen nggak punya kesempatan, pasti semua beres kok. Nggak usah gitu, benar. Coba cerita ini kok memang ini kan wacana. Kalau dijalankan itu sangat salah besar. Soal kenapa? Seperti kalau saya punya rumah, masa saya punya tapera lagi, benar nggak? Iya betul. Nah, bangun nih daerah di Serang ujung kulon, siapa mau tinggal, kualitas apanya itu lain, benar nggak? Nah, orang kerja sekarang pindah-pindah, apalagi pusat mana mau, itu kan memaksa kehendak yang tidak masuk akal. Ya nggak? Ya itulah kadang-kadang pejabat kita memang pejabat, tapi ada pejabat kan kurang pintar, ya nggak? Jadi dulu mantan gubernur DKI, ya kan? Ya ini kan semua kalau saya lihat itu karena pemerintah tuh udah bingung gitu gimana cara mencari dana dari rakyatnya. Pajak belum terserap sempurna semuanya. Terus kita lihat di pelabuhan, teman-teman saya juga banyak yang belum keluar barangnya, ketahan di pelabuhan, di bea cukai lah. Mereka coba menarik pembatasan barang impor segala macam. Jadi semua itu adalah bagaimana cara singkat pemerintah untuk bisa mendapatkan tambahan dengan apa yang mereka udah punya sekarang. Jadi pemikirannya hanya terlalu fokus pada yang ada, padahal di depan mata kita judi. Nah, kita jangan lihat dosanya ya, karena semua hal itu bisa menjadi bahaya kalau tidak kita tangani dengan benar. Seperti halnya api ya Bu ya. Api itu kalau nggak bisa kita kendalikan akan membakar kita, tapi kalau bisa kita kendalikan, kita atur besarnya, itu bisa jadi alat bantu buat masak, betul tidak? Betul.
segala macam makanan bisa kita nikmati karena ada api gitu. Kembali, kalau mau dapetin pendapatan, ya legalkan aja lah itu judi online. Singkat katanya beginilah, kita lihat data, kita semua itu harus punya kesimpulan, punya keputusan, kebijakan pemerintah. Apapun itu kan berdasarkan analisa dan data ya. Kita data dari tetangga aja deh, kita lihat pengunjung MBS mayoritas orangnya siapa aja. Pasti WNI semua rata-rata. Karena mereka itu melarikan gitu loh, mereka itu pengen sesuatu yang ya itu bisa melampiaskan. Nah, kita ngomong data lagi, tahun 2022 kalau tidak salah, Singapura itu pendapatan dari kasino dan judinya, gak hanya MBS ya, itu 60 triliun Mbak. 60 triliun rupiah kotor. Nah, pajak kalau kita baca ya, pajak judi online, judi gambling di Singapura itu 30%. Yang bayar siapa? Operator judi. Winners yang menang itu mereka nggak dapat pajak. Mereka nggak dikenakan pajak karena itu mereka udah usaha mereka. Itu makanya si operator itu benar-benar cari cara untuk mereka dapatkan profit besar-besar ya, karena potongan pajak mereka besar 30%. 60 triliun 30% itu 18 triliun Mbak. 18 triliun. Tadi kemarin diberitakan kalau APBN kita tinggal berapa? 17. Miris kan ya? Iya. Itu dengan satu tahun kita misalkan adakan judi dilegalkan itu, APBN kita udah ketutup. Yang sekarang. Nah, buatlah kayak contoh Malaysia juga. Mereka negara Muslim, kita negara hukum. Bukan negara agama, mereka negara agama. Nah, mereka bisa memahami, oh ada nih, bisa diregulasi nih, dibuatlah Genting Highland. Yang masuk hanya boleh orang-orang non-muslim. Orang muslim nggak boleh masuk Mbak. Boleh coba cek ke sana. Di Singapura pun begitu. Mereka warga negara Singapura itu kalau mau berjudi di MBS itu harus bayar $100-150. Bayar doang, masuk doang, belum main. Tapi buat WNA gratis. Karena kenapa? Pemahaman orang Singapura, pemerintahnya, mereka mau menarik duit dari WNA, dari turis. Nah, ini kan ladang gitu loh. Lapangan kerja terbuka yang baru, ya kan? Penerimaan pajak negara juga itu bisa luar biasa besar. Yang akhirnya penggunaannya kemana? Ya ke rakyat. Iya. Di tahun 58 saya baca sejarah, Bapak gubernur kita dulu pertama Ali Sadikin itu melegalkan judi di Jakarta Mbak. Coba boleh baca aja, itu sejarah loh. Itu melegalkan sehingga terbentuklah kawasan pecinan, glodok dan banyak sekolah dan itu fasum-fasum yang tercipta karena pajak datang dari judi. Jadi kalau kita lihat segala sesuatu langsung jeleknya, itu kita nggak maju Mbak. Oke. Semua itu harus ada pro dan kontra pastinya. Tapi bagaimana kita mengatur? Iya. Nah, supaya tidak semua orang kena judi, ya terapinnya pakai NPWP. Jadi kecek kekayaannya berapa, kamu bisa main atau tidak. Iya, betul. Iya kan? Pajak yang kamu bayarkan ke negara misalkan setahun cuma 10 juta. Ya janganlah main. Iya. Iya kan? Iya. Kamu fokus cari duit, dagang, usaha, inilah. Jadi kita nggak perlu tapera-taperaan itu. Iya. Iya kan? 60 T loh, offset kotor. Iya. Iya kan? 18 T setahun. Itu ukuran Singapura. Gimana kita buat kalau ukuran Indonesia? Yang penting pengawasannya, yang penting bagaimana di lapangan penegasannya gimana, nggak mencela-mencela. Bener, yang judi pasti ada, walaupun kita udah legalkan judi online, pasti ada lah judi ilegal. Singapura juga ada judi ilegal. Tapi paling enggak, sekarang kan negara dapat bagian. Iya. Yang sekarang negara nggak dapat bagian adalah judi ilegal ini. Iya. Ini yang ikut siapa? Pasti ada orang-orang tanda kutip ya, kita tahu lah. Mereka yang meloloskan gitu loh. Itu yang makan kan pribadi, orang-orang negara raja-raja kecil. Raja besarnya Indonesia nggak dapat apa-apa Mbak. Sayang banget loh. Baik. Jadi gitulah. Jadi nggak usah
nggak usah kita bikin iuran, tak ada kutip gotong royong, intinya memeras rakyat. Ya kita peras aja tuh bandar-bandar judi. You mau legal, ya udah bayar. Gitu. Baik, terima kasih atas komentarnya dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.